Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Karunia terbesar yang kami miliki adalah ketika kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memasuki firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk memahami, mendalami firman Tuhan dengan baik, agar firman itu bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karuniakan Roh Kudus-Mu supaya kami tidak hanya pandai untuk memahami firman Tuhan, tetapi juga terbuka dan dengan sukacita melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari Roma 12 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang telah dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasih, firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema persembahan sejati, karya bagi sesama. Bapak, Ibu yang Tuhan kasih, kota Roma adalah pusat kekaisaran Romawi. Kota ini biasanya dikenal sebagai kota tujuh bukit karena didirikan di atas tujuh bukit. Ada jalan dari berbagai arah menuju ke pusat kota Roma. Banyak di antara penduduknya yang berasal dari Yunani atau daerah bagian timur kekaisaran. Dan sebagai ibu kota kekaisaran, Roma menjadi pusat keagamaan yang sangat menonjol pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Komunikasi ke pusat Roma begitu lancar, sehingga kekristenan cepat menyebar di kota ini sebelum Paulus tiba di sana. Keterkaitan Paulus dengan Roma, kita ketahui pertama kali dari perjumpaannya dengan Aquila dan istrinya, Priscilla, di Korintus dalam Kisah Rasul 18 ayat yang kedua. Suami istri itu meninggalkan Roma karena Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi dari sana. Tidak jelas apakah mereka sudah menjadi Kristen atau tidak. Yang jelas bahwa Paulus berjumpa dengan mereka dan Aquila serta Priscilla menyampaikan kondisi Roma pada saat itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, beberapa tahun setelah bertemu dengan Aquila dan Priscilla, kemudian Paulus memutuskan harus melihat Roma juga dalam Kisah Rasul 19 ayat 21.
Selang beberapa waktu kemudian, ia menulis surat Roma. Ia ingin mengunjungi temannya di situ dalam perjalanannya ke Spanyol, dalam Roma 15 ayat yang ke-24. Saudara-saudara, beberapa tahun kemudian, ketika Paulus akhirnya sampai di Roma, anggota jemaat itu diundang untuk menyambut dia atau datang untuk menyambut dia dalam Kisah Rasul 28 ayat 15. Setelah itu mereka tidak muncul lagi dalam laporan Kisah Rasul. Kita bisa menemukan ternyata setelah Paulus menjumpai jemaat di Roma, ia tak lama kemudian dipenjara selama 2 tahun. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, pernahkah Petrus ke Roma? Ini juga menjadi pertanyaan penting. Karena saudara-saudara menjelang abad yang ketiga, ternyata muncul tradisi bahwa Petrus bekerja di Roma dan mati martir di sana. Pada abad keempat muncul penegasan bahwa Petrus adalah uskup pertama jemaat di Roma. Dan tradisi ini tidak pernah dipersoalkan pada zaman kuno. Kemungkinan saudara-saudara kekristenan ada di Roma sejak Petrus hadir di sana. Paulus menulis surat orang-orang Kristen di Roma sekitar tahun 57 saat dia berada di Korintus. Tujuannya adalah supaya jemaat Roma yang ia rindukan, termasuk orang-orang yang non-Yahudi, menjadi orang-orang yang taat kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, dalam suratnya ini, Rasul Paulus menyandingkan ibadah orang Yahudi dengan ibadah orang-orang Kristen. Seperti yang kita bisa lihat, bisa kita bandingkan dalam Hosea 6 ayat yang ke-6 dan Roma 1 ayat 9. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, jemaat Kristen dikatakan di situ menggantikan atau mengganti bait Allah di Yerusalem itu dengan memahami bahwa umat bisa beribadah dimanapun, bisa memperdalam atau berjumpa dengan Allah dimanapun. Dan kehadiran Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17, 2 Korintus 6 ayat yang ke-16, dan Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam hubungan yang baru, realitas yang baru, orang-orang non-Yahudi telah diterima sebagai umat Allah atau sebagai umat Kristen. Maka Paulus meminta kepada jemaat di Roma agar mereka mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Pemahaman ini, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ditekankan oleh Paulus kepada mereka. Meskipun Paulus menyadari bahwa jemaat masih hidup dalam dunia. Oleh karena itulah kemudian ia menasihati mereka agar tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi sebaliknya harus berubah oleh pembaruan budi mereka, supaya mereka dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam Roma 12 ayat 1-2. Pembaruan budimu. Perkataan ini, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani disebut nous. Artinya perubahan kelakuan manusia, bukan hanya perubahan pikiran semata. Menurut Paulus, saudara-saudara, pembaruan itu juga mencakup hal-hal yang bersifat etis. Paulus mengarahkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan internal di jemaat Roma. Persoalan yang dibahas Paulus di sini adalah, saudara-saudara, yang pertama, ia berbicara tentang keutuhan persekutuan jemaat Tuhan. Sekalipun mereka terdiri dari berbagai anggota, dengan memiliki berbagai karunia, hendaknya karunia-karunia itu dipakai untuk kebaikan mereka bersama, demi pertumbuhan persekutuan jemaat Tuhan. Maka dalam perjanjian lama, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kalau kita berbicara soal karunia, dalam perjanjian lama disampaikan demikian. Karunia adalah pengasihan Allah kepada umatnya. Dalam Zakaria 12 ayat yang ke-10. Roh pengasih, roh pengasihan atau roh anugerah yang terwujud dalam pengampunan dosa. Dalam Keluaran 32 ayat 19. Begitu juga dalam perjanjian baru. Ketika anugerah Allah dihubungkan dengan Yesus, yang adalah pribadi yang memperlihatkan kemurahan Allah kepada manusia. Yesus sendiri sepenuhnya, saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
mengampuni orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, itu adalah jalan atau karunia yang terbesar dari Allah bagi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14 sampai 17. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, yang kedua saudara-saudara, Paulus menekankan bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang telah mengalami transformasi. Transformasi adalah perubahan rupa, bentuk, sifat, dan fungsi. Transformasi ini saudara-saudara menyangkut sikap dan prinsip hidup terdalam dalam kehidupan manusia yang akhirnya mewujud dalam keseharian, yaitu menjadi manusia baru sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus. Dalam Roma 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Dan ini logis Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab Kristus telah memberi kita atau memberikan kepada kita pengampunan. Yesus telah mengangkat kita dari kematian kekal dengan kurban nyawanya sendiri. Kita harus merespons fakta ini secara sadar setiap hari dengan jalan menyerahkan hidup kita sepenuhnya menjadi milik Kristus penebus kita. Yang ketiga, saudara-saudara, Paulus menekankan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada manusia, kepada kita, yaitu karunia untuk yang berbeda-beda menurut kehendaknya. Dikatakan di sini beberapa contoh karunia yang dimaksud. Yang pertama, ada yang diberi karunia untuk bernubuat. Artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa yang akan terjadi. Ini misalnya dalam Kejadian 49 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, di sini Yakub menyampaikan hal yang belum terjadi. Tetapi dia memperoleh pengetahuan, pengertian tentang hari depan dari Allah. Maka dari itu saudara-saudara, bernubuat bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Bukanlah sebuah perkataan yang biasa saja. Ia harus dilakukan disertai dengan iman kepada Allah. Sama seperti para nabi dahulu yang telah bernubuat atas iman dan pekerjaan atau perkenanan Allah yang dialaminya. Yang kedua, saudara-saudara, karunia untuk melayani. Baik melayani Allah maupun melayani sesama. Itu harus dilakukan dengan kesungguhan tanpa menuntut balasan. Begitupun karunia hal mengajar katanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mengajar di sini artinya menjadi teladan bagi siapapun. Baik dalam keluarga, dalam kehidupan yang lebih luas. Artinya kita dipanggil untuk bisa menjadi teladan bagi semua orang. Baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Yang berikutnya saudara-saudara, karunia untuk menasihati. Entah orang tua menasihati kepada anak ataupun sebaliknya. Anak menasihati orang tuanya. Sebab saudara-saudara yang Tuhan kasih, saling menasihati ini menjadi cerminan bahwa kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Orang yang tidak saling menasihati berarti orang yang tidak mau peduli kepada orang lain dan tidak mengasihi sesamanya. Maka saudara-saudara yang Tuhan kasih, karunia menasihati adalah karunia yang baik yang harus kita kembangkan dimanapun kita berada. Yang berikutnya saudara-saudara adalah karunia untuk membagi-bagikan kelebihan harta benda, makanan, pakaian kepada orang-orang yang kurang mampu. Ini saudara-saudara biasa kita lakukan dengan istilah bakti sosial. Tapi hendaknya apa yang kita berikan itu harus juga mempunyai motivasi yang jelas. Bukan untuk memperoleh pujian, sanjungan, atau balas jasa, tetapi harus dilakukan dengan ikhlas dan tulus hati. Karunia berikutnya saudara-saudara yang Paulus katakan adalah ketika seseorang dipercayakan menjadi pimpinan dalam pekerjaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, menjadi pimpinan dalam pekerjaan atau persekutuan itu tidak mudah. Karena pimpinan adalah orang yang menentukan, orang yang mengkoordinir, orang yang mengajak, menyerukan, bahkan saudara-saudara orang yang mengajarkan sesuatu kepada yang dipimpinnya.
maka saudara-saudara harus dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab, dilakukan juga dengan rajin, mampu meneladani apa yang Kristus lakukan selama hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, menjadi pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban dalam kehidupannya nanti. Begitu juga saudara-saudara yang terakhir. Jika kita menunjukkan kemurahan hati atau kebaikan hati, maka lakukanlah dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan yang selalu dianugerahkan Allah kepada kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya itulah yang menjadi panggilan kita sebagai orang-orang yang baru, manusia yang baru di dalam Kristus. Dan gereja di masa kini, saudara-saudara yang Tuhan kasih, bercermin dari apa yang disampaikan oleh Paulus. Hendaknya gereja bersatu dalam Kristus, walaupun dilatar belakangi dengan pemikiran atau pendapat yang berbeda. Tapi saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita harus menghindari yang namanya perpecahan. Artinya kita harus bersatu juga dalam setiap permasalahan yang ada, termasuk yang dihadapi bangsa saat ini, yaitu wabah pandemik yang belum juga selesai. Terjadi fluktuasi, naik dan turun. Dan ini saudara-saudara yang Tuhan kasih, gereja pun harus peduli terhadap apa yang ada di dalam kehidupan berbangsa bernegara ini. Mari kita mencari jalan keluar bersama. Artinya para anggota jemaat harus saling melayani satu dengan yang lain, sesuai dengan tugas dan pelayanan yang bisa dikerjakannya, baik di tengah-tengah keluarga, persekutuan, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, setiap orang diberikan kemampuan yang berbeda-beda seperti yang diuraikan oleh Paulus. Kita bisa mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebab apa yang kecil yang bisa kita kerjakan, bila Tuhan memberkati, bisa berdampak besar bagi lingkungan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat yang kemudian kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami menyambut kebenaran firman-Mu. Engkau yang sudah menyatakan kehendak-Mu, dan giliran kamilah yang harus melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kemampuan kepada kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa bagi persekutuan jemaat Tuhan, khususnya bagi mereka yang berada dalam keluarga masing-masing. Tuhan berkatilah kami semua, karuniakan kebaikan, kesehatan, ketekunan, tanggung jawab, dan juga rajin bersekutu dalam kehidupan berkeluarga, agar firman Tuhan boleh kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan persekutuan kami bersama-sama dalam gereja. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong kami, menggugah hati dan pikiran kami, dan kesehatian kami boleh kami nyatakan dengan semakin giatnya kami beribadah bersama di gereja. Persekutuan yang indah yang kami bangun memang tidak mudah di masa-masa ini.
Tapi biarlah dengan kuasa Tuhan, Engkau tetap melindungi, menjaga, memberikan kepada kami semangat untuk bersekutu satu dengan yang lain. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi setiap para pelayan jemaat-Mu, pendeta, majelis jemaat, pengurus komisi, panitia. Tuhan berkati supaya semua yang dilakukan berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menolong kami sebagai jemaat Tuhan untuk bisa beribadah dan menumbuhkan iman percaya kami semakin kuat, semakin teguh di tengah-tengah situasi dunia yang kami hadapi saat ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi segenap anggota jemaat Tuhan, mereka yang sakit, kami doakan supaya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau angkat sakit penyakitnya, Engkau berkati obat-obatan yang dikonsumsinya. Begitupun ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Biar Tuhan yang akan menolong, menopang, memberikan semangat bagi para pemimpin bangsa untuk menjaga negara ini, melindungi rakyatnya, dan juga menolong kami untuk bisa menemukan obat antivirus yang dibutuhkan oleh negara saat ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memberikan kepada kami hikmat-Mu, agar ketika kami berada dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mengandalkan kuasa Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Inilah doa kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita pulang dengan damai sejahtera. Kita akhiri kebaktian pada saat ini dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupan saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.